Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Melisa Bekwano. Saya dari kelas C reguler angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang aspek hukum untuk memenuhi syarat kelulusan dari mata kuliah studi kelayakan bisnis. Oke, langsung saja kita simak materi pembelajaran. Iya, dalam materi kali ini yang akan kita pelajari adalah ada 10 komponen tentang yang pertama, pentingnya analisis aspek hukum pada tujuan studi kelayakan bisnis, tujuan yang dilakukan aspek hukum pada studi kelayakan bisnis, jenis data yang diperlukan dalam aspek hukum pada studi kelayakan bisnis, responden narasumber, metode pengumpulan data, alat analisis data, jenis-jenis badan usaha, perizinan yang dilakukan sebelum menjalankan usaha, ketentuan-ketentuan pada jual beli tanah, sehingga yang terakhir, analisis aspek hukum pada studi kelayakan bisnis. Oke, di sini kita masuk ke yang pertama, yaitu pendahuluan. Bisnis sering sekali mengalami kegagalan karena terbentur masalah hukum atau tidak memperoleh izin dari pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu, sebelum ide bisnis dilaksanakan, analisis secara mendalam terhadap aspek hukum harus dilakukan agar di kemudian hari para pebisnis yang akan dilaksanakan tidak gagal karena terbentur permasalahan hukum dan perizinan. Aspek hukum juga dia mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Ketentuan hukum untuk setiap jenis usaha berbeda-beda. Oleh karena itu, pemahaman mengenai ketentuan hukum dan perizinan ketentuan untuk setiap daerah merupakan hal yang sangat penting untuk melakukan analisis aspek hukum. Oke, yang materi berikut yang kedua adalah tujuan aspek hukum. Secara spesifik, analisis aspek hukum pada studi kelayakan bisnis bertujuan untuk 1. Menganalisis legalitas usaha yang dijalankan. Yang kedua, menganalisis ketetapan bentuk badan hukum ide bisnis yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan. Dan yang keempat, menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman. Oke, yang ketiga kita masuk ke jenis-jenis badan usaha. Nah, kegiatan bisnis tidak dapat dilepaskan dari bentuk badan usaha dan perizinan yang diperlukan. Untuk itu, pemilihan badan usaha didasarkan oleh beberapa pertimbangan sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu besarnya modal yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Yang kedua, tingkat kemampuan dan tanggung jawab hukum dan keuangan. Dan yang ketiga, bidang industri yang dijalankan. Yang keempat, persyaratan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, adapun bentuk-bentuk badan hukum adalah 1. Perusahaan perseorangan, perusahaan firma, perserikatan komanditer atau CV, perseroan terbatas atau PT, yayasan, dan juga koperasi. Yang berikutnya kita dapat memperhatikan pada poin yang keempat, yaitu langkah-langkah mendirikan badan usaha. Ini ada beberapa contohnya, yaitu langkah untuk mendirikan perserikatan komanditer itu kita harus butuh persiapan, pendaftaran ke notaris. Kemudian juga langkah-langkah untuk mendirikan perseroan terbatas, kita harus membuat pembuatan akta notaris, anggaran dasar, pengesahan Menteri Kehakiman, pendaftaran wajib, pengumpulan data dalam tambahan berita negara atau yang disebut dengan PBN. Yang terakhir, yang ke D, langkah mendirikan yayasan. Di sini kita bisa lihat yang pertama penyampaian dokumen, yaitu berupa KTP, nama yayasan, maksud dan tujuan yayasan itu didirikan. Yang kedua, penandatanganan apa pendirian yayasan. Dan ketiga, pengurusan surat keterangan domisili perseroan terbatas. Dan yang keempat, pengurusan NPWP. Seperti pengesahan yayasan menjadi badan hukum di Departemen Kemenhukam dan HAM dalam Berita Negara Republik Indonesia yang disebut dengan BNRI. Poin berikutnya kita masuk ke poin 5, yaitu langkah-langkah mendirikan koperasi. Ada 8 langkah untuk mendirikan koperasi. Yang pertama, mendirikan rapat pendirian koperasi.
Yang kedua, pelaksanaan rapat pendirian. Yang ketiga, permohonan para pendiri demi lancarnya jalan rapat. Yang keempat, pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian secara tertulis. Yang kelima, permohonan pengesahan akta kepada pejabat. Yang keenam, pelaporan kepada pejabat jika akta pendirian ditolak. Yang ketujuh, pengesahan akta pendirian diberikan. Dan yang kedelapan, pendirian akta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia atau NBRI. Dan di sini yang poin ke-6 ada pengurusan badan usaha dan izin lokasi. Nah, ini ada persyaratannya, ada beberapa. Kita bisa lihat di sini yang pertama, pengurusan NPWP, pengurusan izin prinsip, izin mendirikan bangunan, izin HO atau izin untuk keributan, surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, izin usaha perluasan, izin reklame, dan juga izin jasa konstruksi. Iya, kita masuk ke poin 7, yaitu ketentuan jual beli tanah. Untuk melakukan proses jual beli tanah, baik atau mau membalikkan tanah dan bangunan pada umumnya diperlukan data dan dokumen sebagai berikut. Yang pertama, data tanah, yaitu terdiri dari, kita bisa lihat yang pertama adalah hasil pajak bangunan, kemudian sampai di bukti pembayaran rekening listrik, dan juga ada data penjual dan pembeli masing-masing dari perorangan dan juga perusahaan. Kita bisa simak di sini ya. Ini langkah-langkahnya apa yang harus perlu diperhatikan. Berikutnya kita masuk ke poin 8, yaitu kita dapat mempelajari tentang apa itu sumber data. Jenis data yang diperlukan untuk mengkaji aspek hukum berupa dua aspek. Yang pertama, ada data primer dan yang kedua data sekunder. Data primer adalah berupa tentang tanggapan dan persetujuan masyarakat di sekitar lokasi berkaitan dengan ide bisnis yang dilakukan. Sedangkan data sekunder berupa data literatur yang tentang hukum bisnis, perundang-undangan usaha. Beberapa dokumen yang diperlukan adalah yang pertama izin usaha, yang kedua izin lokasi. Poin berikut adalah responden atau narasumber. Sini kita bisa lihat ya, untuk menggali data yang berkaitan dengan aspek hukum, pengumpulan data dapat dilakukan terhadap pihak-pihak berikut. Yang pertama, ini masyarakat di sekitar lokasi, praktisi hukum, bagian hukum pemerintah daerah yang bersangkutan, kantor pelayanan perizinan, dan juga perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Yang ke-10 adalah poin metode pengumpulan data. Kita bisa lihat pengumpulan data untuk analisis aspek hukum. Ada studi kelayakan bisnis dengan cara sebagai berikut, yaitu kita melakukan wawancara. Wawancara terhadap siapa? Yaitu kita bisa lihat ada beberapa poinnya di sini. Kepada masyarakat, konsultan hukum, pihak kantor, pihak kelurahan, dan juga perbankan dan keuangan lembaga lainnya. Berikutnya kita masuk ke poin yang ke-11, yaitu tentang instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang digunakan untuk analisis hukum pada studi kelayakan bisnis adalah pedoman wawancara. Pedoman wawancara ini digunakan sebagai panduan pada saat wawancara untuk menghindari adanya data yang perlu ditanyakan. Di sini ada contoh tabel pedoman wawancara aspek hukum. Di sini kita bisa lihat terdiri dari 3 pertanyaan, kemudian ada responden, ada hasil wawancara. Dan yang kedua ada checklist kelengkapan dokumen. Checklist ini digunakan untuk meneliti tingkat ketetapan dokumen yang diperlukan untuk menjalankan usaha yang dilakukan. Poin yang ke-12 yaitu analisis data. Analisis data yang digunakan pada aspek hukum adalah analisis kualitatif. Saya rasa kita sudah pelajari ya pada semester awal, yaitu dengan membandingkan secara ketentuan-ketentuan hukum dengan kemampuan pelaku bisnis lainnya untuk memenuhi persyaratan prinsip. Yang berikut kita masuk ke sesi yang terakhir, yaitu kesimpulan. Yaitu kriteria kelayakan yang digunakan dalam menguji aspek hukum adalah jika ide bisnis itu mampu memenuhi
hukum, persyaratan perizinan, dan juga jaminan yang diperlukan jika bisnis dibiayai dengan pinjaman. Maka dia disebut layak. Jika tidak, maka dia tidak layak untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga materi yang saya bawakan ini dapat berguna bagi kita, terutama mahasiswa Universitas Cendrawasih, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya mohon maaf juga jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih, shalom, dan selamat pagi.